Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi, NIM 1801102020 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Program studi Aquacultur, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mereview webinar yang dilaksanakan pada tanggal 22 November tahun 2021 kemarin untuk memenuhi tugas mata kuliah Industri Benih Nasional yang diampu oleh Bapak Aminin SPMPI. Dalam webinar ini berjudul Membangun Budidaya Lele yang Kreatif dan Berkelanjutan oleh Bapak Muhammad Yusron dari Kabupaten Kediri. Potensi usaha lele itu potensi budidayanya. Yang pertama itu kebutuhan masyarakat yang tinggi. Dilihat dari kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya konsumsi ikan lele tinggi. Yang kedua, periode budidayanya itu singkat, beberapa bulan panen. Produktivitas per meter perseginya itu tinggi, jadi bisa digunakan untuk budidaya intensif. Yang keempat, teknologinya itu mudah, teknologi budidayanya mudah dan mudah diterapkan di masyarakat. Yang kelima, ketersediaan suplai benihnya mencukupi. Itu kalau melihat potensi budidaya di Kabupaten Kediri. Data konsumsi pakan ikan itu menunjukkan 170.000 ton per bulan untuk nasional. Untuk pakannya 35% untuk pakan lele atau sebanding dengan 59,5 ribu. Nah, untuk Jawa Timur sendiri itu kebutuhan pakannya itu 17.000 ton per bulan, dan untuk lelenya sendiri itu mencapai 40% atau 6,8 ribu. Jadi konsumsi lele oleh masyarakat sangat besar. Sebelum memulai berbudidaya, kita harus memperhatikan 4 ini. Yang pertama, daya serap pasar yang dituju. Itu berapa daya serapnya, besar atau kecil. Yang kedua, sumber daya manusia dan permodalannya harus cukup. Yang ketiga, suplai benih, harga dan jarak. Yang keempat, target volume penjualan. Nah, jangan lupa juga yang terpenting dalam budidaya itu pencatatan. Nah, melihat dari potensi pasar, ada 3 jenis pasar: pasar metropolis, pasar kota, dan pasar kecamatan. Pasar metropolis seperti Surabaya, jumlah penduduknya 2,87 juta jiwa. Apabila setiap 15 atau 20 hari sekali mengkonsumsi lele, maka itu sejumlah 14,3 sampai 19,1 ton lele per hari. Yang kedua, pasar kota atau kabupaten, jumlah penduduknya itu sekitar 1,77 juta jiwa. Apabila setiap 30 atau 20 hari sekali mengkonsumsi lele, maka itu sejumlah 5,9 sampai 8,8 ton lele per hari.
Yang kedua, proses budidaya. Menentukan jenis kolam. Bisa dibuat contoh seperti yang di sini, kolam beton itu biaya pemeliharaannya itu kecil, kestabilan suhu baik, daya tahan sampai kurang lebih 25 tahun, sirkulasi air mudah, biaya pembangunan awal itu tinggi. Untuk kolam terpal, biaya pemeliharaan itu besar, daya tahan beberapa tahun saja, mudah dan cepat dibangun, sirkulasi air mudah, dan pembangunan biaya yang rendah. Untuk kolam tanah, itu biaya pembangunannya itu rendah, kestabilan suhu sangat baik, proses ganti air itu lebih rumit, dan biaya panen lebih tinggi. Untuk standar benih sendiri, bobot rata-rata biasanya 2 gram per ekor, panjang 6,5 sampai 7 cm, usia 45 sampai 50 hari sejak menetas. Kenapa kualitas benih itu diperhatikan? Nah, yang pertama, bibit dalam masa pertumbuhan yang terbaik. Konversi pakan akan kecil pada segmen pembesaran. Keseragaman pertumbuhan yang lebih baik. Untuk standar pakan yang baik adalah pakan dengan kandungan protein kurang lebih 32% atau lebih. Penggunaan pakan dengan aspek yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah konsumsi pakan sehingga menaikkan biaya produksi. Untuk pakannya sendiri bisa diprogram seperti ini untuk 90 hari pemanenan. Untuk 30 hari pertama itu menghabiskan 14 dari total pakan yang digunakan. Untuk 30 hari kedua itu 36% dari total pakan. Untuk 30 hari ketiga 50% dari total pakan ikan. Jadi kalau di jumlah itu 100%, 60 hari pertama menghabiskan 50% dan 30 hari terakhir itu menghabiskan 50%. Nah, bisa dihitung kebutuhan pakan per 1000 ikan itu adalah 76,9 kg. Untuk tata kelola air sendiri, bulan pertama menggunakan air diam, tinggi air sekitar 50-60 cm. Untuk bulan kedua, airnya dikucur atau dikucur kecil 7-8 jam per hari. Tinggi air maksimal kolam. Untuk bulan ketiga, kucur air 3 kali lipat lebih besar. Tinggi air maksimal kolam. Kucur air ini maksudnya untuk membantu oksigen masuk ke dalam air. Ketiga, perencanaan biaya dan target budidaya. Biaya produksi untuk budidaya ikan lele bisa dilihat di sini. Untuk pakannya itu sebesar 85%. Untuk satu kali siklus, harga per sak sekitar 318.000. Rendemen per saknya 27, biaya pakan per kilo sekitar 11.780. Untuk benih 13 ekornya itu 100 sama dengan 1.300. 10% untuk benih, 2% untuk listrik, 2% untuk karyawan, dan 1% untuk penyusutan. Jadi total biaya produksi lele per kilogram biasanya dipatok sekitar 13.782 per 1 ekor lele. Nah,
menentukan target. Berapa sih yang bisa saya produksi? Berapa target kesejahteraan yang kita inginkan? Dan bagaimana mencapai target tersebut? Itu wajib untuk kita tentukan waktu awal budidaya. Nah, realisasi target. Biaya produksi tadi kan 13.782. Harga jualnya bisa 16.000. Nah, labanya kan 2.218. Apalagi apabila target laba per siklus itu 4 juta, maka jumlah produksi minimal 4 juta dibagi laba sama dengan 1.800 kilo lele. Modal yang dibutuhkan 1.800 dikali 13.782 atau biaya produksi, nah sama dengan harus menghasilkan 24.850.000. Nah, kita juga harus menghitung kebutuhan kolam. Untuk mencapai konversi pakan yang baik, sangat penting menentukan desain kolam dan metode budidaya serta alat pendukungnya nanti. Pada kepadatan di atas normal, mutlak dibutuhkan peralatan seperti aerator, kincir, dan sebagainya. Untuk memproduksi 1,8 ton ikan seperti yang direncanakan sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 2 kolam dengan kapasitas per kolam 1 ton atau beberapa kolam kecil yang lebih banyak. Pada kepadatan 400 ekor meter persegi, maka dibutuhkan luasan kolam 32 meter persegi untuk memproduksi 1 ton ikan. Maka ukuran kolam bisa 7 kali 5 kali 1 meter, seperti contoh ini. Nah, apa sih biasanya kendala yang ditemukan dalam budidaya dan apa solusinya? Biasanya yang umum ditemukan adalah pertumbuhan ikan lambat. Nah, itu solusinya biasanya menurunkan airnya atau mengurangi populasi ikan atau komunitas dalam kolam. Yang kedua, pertumbuhan tidak seragam. Itu biasanya dikarenakan sifat karnivora ikan tersebut. Jadi bisa kita pisahkan antara yang kecil dan besar agar tidak terjadi perebutan atau kompetisi dalam makan. Yang ketiga, tingkat konversi pakan yang rendah. Biasanya dikarenakan suhu yang fluktuatif. Nah, bisa kita perhatikan kondisi airnya dan suhu. Nah, yang keempat, sering terserang penyakit. Itu biasanya disebabkan air yang kurang bersih. Jadi kita harus memanajemen air dengan baik. Yang terakhir, terlambat menjual hasil panen. Nah, itu juga termasuk dalam kendala. Solusinya kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan review webinar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.